Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Ya pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini Manage Your Mind akan membahas tema yaitu Hikmah Jumat Agung dan Peringatan Paskah. Untuk membahas tema tersebut, kali ini sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Pendeta Krista BP Andrea MTH. Beliau merupakan Presidium Agama Kristen Protestan FKUB Kota Malang. Langsung saja saya sapa. Shalom. Shalom, salam jumpa. Salam jumpa. Bagaimana kabarnya, Pendeta? Puji Tuhan, baik. Baik selalu ya. Terima kasih sehat. Kehadirannya. Sudah Sama-sama. berkenan hadir di Studio Dharma TV. Ya. Ini temanya luar biasa sekali, Pendeta ya, terkait Hikmah Jumat Agung dan Peringatan Paskah. Sebelumnya Pendeta boleh menyapa pemirsa Dharma TV terlebih dahulu. Silakan. Shalom para pemirsa yang terkasih. Tuhan memberkati para pemirsa sekalian. Selalu sehat, selalu bijaksana, dan selalu mengasihi setiap orang. Amin. Iya, Pendeta langsung saja ya pada malam hari ini Monggo, kita diskusi ya. bersama terkait tema kita pada malam hari ini yaitu Hikmah Jumat Agung dan Peringatan Paskah. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, Jumat Agung ini adalah peringatan apa, Pendeta Krista? Boleh disampaikan. Begini Mbak, Iya. jadi untuk bisa memahami Jumat Agung, sebenarnya gampang itu jawabannya, tapi begini, hari raya paling pokok dari umat Kristen kan ada 5 dalam satu tahun, yaitu Natal, itu memperingati hari lahir Sang Kristus, Mesias. Terus yang kedua ini Jumat Agung. Jumat Agung ini memperingati kematian Sang Kristus, kematian Yesus Kristus. Kemudian Paskah itu memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Terus yang keempat itu adalah hari kenaikan. Kenaikan Yesus Kristus atau mi'rajnya Yesus Kristus. Dan yang terakhir itu hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Nah itu. Jadi ada 5 ya? Ada 5, kayak balon. Balonku ada 5. Nah berarti untuk Jumat Agung ini merupakan hari kematian ya Yesus Kristus. Betul, ya. peringatan dan penghayatan akan kematian Kristus. Baik. Kemudian sejak kapan Jumat Agung ini diperingati, Pendeta Krista? Jadi dalam tradisi Yahudi sebenarnya perayaan yang lebih cenderung untuk diperingati adalah perayaan kematian seseorang. Ya. Sedangkan perayaan ulang tahun itu sebenarnya bukan perayaan gaya Yahudi. Nah, di dalam Alkitabnya orang Kristen, satu-satunya di dalam Alkitab yang menulis tentang perayaan ulang tahun itu adalah ulang tahunnya Herodes. Justru tokoh yang tokoh antagonis yang diperingati. Sedangkan peringatan hari lahir Nabi, hari lahir Sang Mesias juga di Alkitab itu tidak ada. Mereka lebih cenderung memperingati hari kematian leluhur. Itulah sebabnya maka Jumat Agung itu juga diperingati sejak Yesus itu meninggalkan para murid naik ke sorga. Itu sudah langsung diperingati. Tahun berikutnya itu oleh para murid sudah diperingati sebagai pelanjutan dari tradisi Yahudi. Jadi para murid yang pertama itu murid-murid angkatan pertama itu kan dari orang Yahudi semua. Nah, itu jadi masih lekat lah tradisinya itu. Jadi ya sejak awal memang memang sejak awal itu dilakukan peringatan kematiannya itu. Baik. Nah, apakah umat Kristiani ini mempercayai bahwa hari sengsara dan wafat Yesus Kristus ini merupakan hari suci? Iya. Nah, 5 tadi itu sudah masuk. 5 tadi hari sucinya orang Kristen ya. Masuk. Ya. Apakah juga peringatan dari Jumat Agung ini merupakan misalkan ada suatu budaya atau peringatan-peringatan yang
bisa dilalui oleh umat Kristiani begitu? Jumat Agung ini kan sebenarnya peringatan kedukaan. Ya, sehingga Jumat Agung ini juga dirayakan. Jadi kalau untuk hitungan kita, jadi gini, untuk memahami kalender Yahudi itu kita harus bisa memahami perbedaannya dengan kalender kontemporer sekarang. Jadi satu, mengenai hari, orang Yahudi itu hitungan harinya dimulai ketika ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Itu berarti harinya berganti. Itu yang pertama. Terus pada zaman Yesus itu konsep bilangan 0 belum ada. Konsep bilangan 0 itu baru ditemukan sekitar abad ke-5 sampai ke-7 di India. Artinya apa? Karena konsep bilangan 0 belum ada, maka angka 1 itu ditaruh di 0. Jadi gini umpamanya, saya janjian sama Mbak Nisa. Iya. Ayo kita ketemuan hari hari Minggu. Kita ketemuan 3 hari lagi. Jika kita ini ngomongnya pada hari Rabu, maka 3 harinya kita adalah dimulai 0. Hari Rabu termasuk 0. Iya. Kamis 1, Jumat 2, Sabtu 3. Berarti kalau menurut kita yang hidup pada zaman sekarang, 3 hari lagi ketemu, kalau itu ngomongnya hari Rabu, maka ketemunya hari Sabtu. Nah, kalau orang Yahudi karena belum punya konsep bilangan 0 pada waktu itu, maka hari Rabu itu sudah dihitung 1. Ya. Rabu 1, Kamis 2, Jumat 3. Jadi ayo kita ketemu 3 hari lagi. Nah, andai kata orang Yahudi pada waktu zaman itu ditransfer begitu ke zaman sekarang, janjian sama kita mesti nggak ketemu. Karena buat mereka 3 hari itu adalah ketika janjian sudah dihitung 1. Kalau kita kan besoknya. Nah, kalau dilihat dari hitungan hari itu memang dengan menghayati seperti itu, maka kita bisa melihat perbedaan begini. Yesus menjanjikan akan bangkit pada hari yang ketiga. Orang sekarang bingung. Hari ketiga itu kan harusnya Senin karena ngitungnya pakai hari sekarang. Nah, maka kalau pakai hitungan Yahudi pas Jumat, Sabtu, Minggu 3. Nah, kemudian sebelum pada hari Jumat awal orang Yahudi itu berarti Kamis malam kalau kita. Itu dilakukan perjamuan kudus. Ya, jadi pada hari Jumat awal berarti itu Kamis malam bagi kita, itu kita melakukan perjamuan kudus. Nah, karena perjamuan kudus dilakukan Yesus menjelang dia disalib. Itu ya. Iya. Pendeta hitungannya. Hitungannya harus jelas karena antara kita dengan mereka berbeda. Dan ini kalau kita nggak paham, kacau ini. Kita baca Alkitab jadi bingung. Nah itu. Baik, tapi tidak ada istilahnya perdebatan ya di situ walaupun harinya berbeda begitu? Perdebatan terjadi hanya karena orang nggak paham. Jadi pemahaman kontekstual yang tertulis di dalam kitab suci itu kan harus dipahami betul. Oh maksudnya ini, oh maksudnya itu, oh hitungan harinya beda gitu. Gitu. Iya, baik Pendeta Krista. Jadi kalau di detik sekarang tidak ada perdebatan. Iya. Baik Katolik, Kristen Ortodok, Timur, Kristen Protestan nggak ada masalah. Baik, Pendeta Krista. Kemudian Jumat Agung ini merupakan momen umat Kristiani memperingati kisah sengsara dan wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Ini bisa diceritakan bagaimana, Pendeta Krista? Ya, jadi puncak dari karya Yesus itu adalah mengorbankan dirinya, memberikan dirinya untuk orang lain. Jadi pemberian korban itu sebenarnya merupakan tradisi yang sudah lama di wilayah Timur Tengah sejak zaman Sumeria, Mesopotamia. Jadi kalau ada orang yang bersalah, kalau di kita itu kan sekarang tradisinya didenda. Ya, orang keliru itu didenda, orang salah dihukum kan begitu.
Nah, kalau zaman dahulu itu penebusan salahnya atau penghapusan salahnya dengan mengorbankan binatang piaraan. Biasanya kalau orangnya kaya ya lembu, kalau orangnya kurang begitu kaya, kelas-kelas menengah itu ya kambing atau domba. Kalau kelas bawah itu biasanya burung merpati, yang itu yang dikorbankan. Nah, kenapa Yesus ini adalah kurban yang sempurna? Ya, kalau lembu, domba, burung merpati itu kan fana. Ya, jadi setiap kali bersalah harus melakukan korban lagi. Tetapi kenapa Yesus ini adalah kurban yang sempurna? Karena dia tidak berdosa. Karena kalau menurut aturan pengorbanan Abraham itu, ini adalah kurban yang sempurna, yang tidak bercacat, yang sulung. Ya kan ada aturannya, korban itu harus sulung, terus laki-laki karena patriarkat, terus tidak bercacat, ya. Nah, itu yang disebut dengan sempurna. Nah, dia adalah kurban yang paling sempurna untuk menebus siapa? Menebus dosanya manusia. Baik, Pendeta Krista, kita akan lanjutkan lagi ya, Pendeta ya, setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, Mind is not everything, but everything come from your mind. Bersama saya Nisha Naila dan tentunya Pendeta Krista BP Andrea MTH, selaku Presidium Agama Kristen Protestan FKUB Kota Malang. Ya, kita lanjutkan lagi tema kita pada malam hari ini, yaitu Hikmah Jumat Agung dan Peringatan Paskah. Tadi sempat terpotong ya Pendeta Krista terkait pertanyaan saya, yaitu Jumat Agung merupakan momen umat Kristiani memperingati kisah sengsara dan wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Ini tadi pembahasannya luar biasa terkait mengapa Yesus Kristus itu dikorbankan, mengapa kok tidak lembu, merpati dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan kembali kepada pemirsa Dhamma TV. Silakan Pendeta. Yesus Kristus itu adalah korban yang paling sempurna. Ya, karena dia sekaligus imam, ya, sekaligus imam, tapi juga sekaligus korban itu sendiri. Jadi yang menyerahkan korban dan korbannya itu ada pada dia. Nah, kalau kambing, domba, lembu, lalu burung merpati itu korban-korban yang fana. Dan pengorbanan dengan menggunakan medium-medium binatang itu harus selalu diulangi setiap kali orang melakukan kesalahan atau dosa. Tapi dengan pengorbanan Yesus yang sempurna, mengapa dia sempurna? Karena dia itu adalah pangejowantan, penjelmaan dari Allah sendiri, dari firman Allah. Ya, jadi firman Allah itu menjadi daging, ya, menjadi manusia. Nah, karena dia adalah firman Allah itu sendiri, maka dia itu sempurna, tidak berdosa, tidak bercacat, sulung, dan memenuhi syarat paling sempurna dari persembahan Abraham, standar persembahan Abraham itu. Jadi karena itu maka Yesus, cukup sekali Yesus itu dikorbankan untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Baik. Itu. Ini luar biasa sekali ya. Kemudian apa makna kematian Yesus Kristus bagi umat Kristiani? Tadi kan ceritanya dikorbankan ya. Artinya dikorbankan ini bagaimana? Bagi umat Kristiani itu berarti membuka kesempatan yang luas supaya orang Kristen tidak lagi menjadi takut untuk mengerjakan sesuatu, ya, tidak lagi ditakut-takuti oleh kesalahan atau ditakut-takuti oleh dosa. Tapi bukan berarti kemudian orang Kristen jadi seenaknya. Banyak juga orang Kristen yang karena ya sudah ada korbannya Yesus, tapi kemudian dia nggak bertanggung jawab lagi atas hidupnya. Nah, yang justru diteladankan oleh Yesus adalah supaya kita meneladani dia. Dia sudah mau berkorban buat kita. Artinya apa? Keselamatan kita itu menjadi sebuah kepastian. Kecuali kita sendiri yang membatalkannya. Ya kan? Kecuali kita sendiri yang membatalkannya. Tuhan sudah memberikan
peluang yang begitu luas kepada kita supaya kita bisa melakukan yang baik. Itulah sebabnya maka orang Kristen pun perlu meneladani sikap pengorbanan ini juga buat orang-orang lain. Jadi daripada egois, maka pengorbanan Yesus itu mengajarkan supaya kita tuh altruis, memberikan diri kepada orang-orang lain, tidak sibuk untuk mencari segala sesuatu bagi dirinya sendiri, tapi dirinya sendiri diberikan untuk orang lain. Nah, jadi itu. dalam kehidupan sehari-hari secara konkretnya umat Kristen itu mau untuk mengabdi, begitukah? Mau untuk melayani, mau untuk mengasihi, gitu, iya. Ya, jadi sesama manusia, begitu. Kepada sesama manusia, kepada alam, peduli pada alam lingkungan, peduli kepada kebersihan lingkungan, nah itu. Baik, pendeta, ini maknanya bagus sekali ya dalam kehidupan sehari-hari untuk meneladani peristiwa kematian Yesus Kristus ini bagi umat Kristen. Selanjutnya, mengapa Allah ini membuat penebusan dosa manusia melalui kematian Yesus? Begini. Ya. Jadi korban-korban yang selama ini ada, itu adalah korban-korban yang sebenarnya dalam tanda petik itu korban yang tidak cukup ya. Kalau untuk menebus dosa manusia, dosa manusia itu tidak cukup kalau dibayar hanya dengan lembu atau dibayar dengan domba atau dibayar dengan merpati. Harus ada sesuatu yang lebih besar, dan pengorbanan melalui Yesus itu untuk menunjukkan bahwa kasih Allah itu sedemikian besar bahwa yang dikasihinya sendiri, firman-Nya yang menjadi manusia itu justru dikorbankan. Kalau di dalam Kristen Protestan itu ada istilah sola gratia. Sola gratia, sola itu hanya, gratia itu anugerah atau karunia. Jadi kita selamat itu hanya karena anugerah Allah. Nah, Allah sudah menganugerahkan putra tunggalnya atau pangejowantahan dari firman-Nya itu untuk dipersembahkan sebagai penebus dosa manusia. Dan ini nggak ada duanya dalam segi pengorbanan. Ya, oleh karena itu yang semula korban-korban binatang itu tidak layak, ini adalah korban yang paling layak. Nah, itu. Yaitu Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus. Kemudian penderitaan Yesus di salib ini juga merupakan wujud solidaritas Allah kepada manusia. Ini bisa dijelaskan, pendeta, maksudnya bagaimana ini? Oh, gini. Ya. Akibat dari dosa yang dilakukan. Jadi gini. Di dalam pemahaman Kristen, manusia itu tidak mungkin bisa menebus dosanya bahkan dengan menggunakan pahala yang ia lakukan. Dalam pemahaman Kristen tidak ada satupun pahala yang bisa dilakukannya itu bisa menutup besarnya dosa. Umpamanya begini, saya baru saja menolong seseorang, ya. Oke, ini perbuatan baik. Tapi kemudian saya cerita sama orang lain. Iku lho mang, mari tak tolong. Pada saat itu langsung nggak ada nilainya pertolongannya. Karena dia pamer perbuatan baiknya. Sehingga dosanya itu tidak kunjung bisa ditutupi dengan perbuatan baiknya. Ya, tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk bisa memperbaiki diri kalau hanya dengan usahanya sendiri. Itulah sebabnya ada inisiatif dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Caranya melalui apa? Caranya melalui Yesus Kristus. Dengan begitu maka kita menjadi tidak takut, aduh aku kok mlebu swarga, apa mlebu neraka, misalnya gitu ya. Jadi tidak ada lagi keraguan-raguan, wis kalau gitu saya tak berbuat baik, walaupun itu sebenarnya nggak mencukupi untuk menutupi dosa-dosa saya, tetapi saya masih selalu punya harapan karena Allah sudah mengorbankan putra tunggalnya bagi dosa-dosa yang tidak bisa saya lunasi itu.
Artinya berbuat baik itu tidak harus dipamerkan begitu kan, atau dicerita-ceritakan begitu. Perbuatan baik itu kan bukan untuk dikomersialkan. Iya. Perbuatan baik kan itu tidak untuk di apa ya? Karena gini, orang berbuat baik itu tidak meninggikan dirinya sama sekali di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu sangat menghargai perbuatan yang ikhlas. Kalau sudah saya pamer gitu, apa yang kepingin, ya ini punya pamrihnya apa? Mungkin pamrihnya terkenal, atau mungkin pamrihnya kepingin dipuji. Nah itu. Nah, tapi kalau berbuat baik begitu ya, tapi dengan keadaan seperti itu bagaimana? Apakah mendapatkan pahala atau justru itu tidak sampai begitu kepada Allah, Pendeta Krista? Berbuat baik tapi kemudian misalnya dipamer, itu misal ya, contoh ya dipamer. Ya itu batal sudah, ora ono gunane. Ya, jadi sebaiknya kita itu berbuat atau bisa bermanfaat dengan orang lain harusnya disimpan saja gitu ya, tanpa dipublikasikan. Iya, enggak usah dipublikasikan. Ya, kemudian penderitaan Yesus ini menjadi acuan bagi manusia, khususnya umat Kristiani dalam memandang penderitaan hidup. Nah, ini bagaimana Pendeta Krista? Orang atau manusia itu terbatas. Ya, keterbatasan ini seringkali membuat ia menderita. Mengapa menderita? Karena dengan keterbatasan itu dia akan menemukan bahwa tidak semua hal ia bisa lakukan. Aku kepingin menolong tetapi ternyata jaraknya jauh. Misalnya saya ingin menolong korban dari orang-orang atau korban dari para perampok di perompak laut Somalia, tapi gimana caranya coba? Ya, jadi orang yang suka menolong itu akan menderita ketika ambisi menolongnya itu melampaui kemampuannya. Nah, karena itu kita harus melihat penderitaan itu secara ikhlas. Ya wis aku gak iso nulungi, Tuhan paling sudah memakai orang lain kan gitu. Jadi kita memberikan pertolongan itu apa yang bisa kita jangkau, apa yang bisa kita lakukan. Nah, jadi itu penderita, itu motivasi baik, Mbak. Iya. Orang bermotivasi baik saja bisa menderita, apalagi bermotivasi buruk. Nah, kalau bermotivasi buruk itu kan egois, dan orang egois itu orang yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Mementingkan kepentingan orang lain saja kita itu bisa menderita, apalagi mementingkan diri kita sendiri. Ya, baik, Pendeta Krista, kita akan lanjutkan lagi ya setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Pemirsa, memang pikiran itu bukan segalanya ya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan juga pikiran kita agar kita selalu menjadi pribadi yang selalu positif. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema yaitu Hikmah Jumat Agung dan Peringatan Paskah dengan Pendeta Krista tentunya. Iya, Pendeta, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sempat terpotong juga, penderitaan Yesus disalib ini menjadi acuan bagi manusia, khususnya umat Kristiani dalam memandang penderitaan hidup. Nah, ini bisa dilanjutkan kembali maksudnya seperti itu apa? Tadi sudah diomongin. Segala sesuatu berangkat dari pikiran, ya kan? Iya. Orang kalau pikirannya bersih, ya, itu orang yang tidak menderita. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa orang itu pikirannya selalu bersih? Jadi orang itu memang perlu berlatih terus-menerus supaya menjadi bersih. Tetapi kita tahu bahwa itu terbatas, tidak mungkin kita bisa membersihkan sama sekali diri kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan Kristus. Nah, bagi orang-orang Kristen dengan adanya motivasi bahwa sudah ada Kristus yang akan menutupi apa yang tidak mampu kita lakukan, itu membuat kita melakukan apapun itu dengan sukacita. Bahkan ketika kita bersusah payah untuk orang lain, itu kita bersukacita. Kita ikut di dalam itu kalau di dalam
Roma pasal 6 ya, ayat 10 sampai 12, itu artinya kita turut menderita di dalam kematian Kristus. Karena apa? Kita menjadi tulus, ya, ikhlas bagi orang lain seperti Kristus juga sudah menjadi tulus ikhlas untuk menebus dosa kita. Artinya apa? Saya ini sebenarnya sesuatu yang tidak berharga. Coba Mbak Nisa, kalau kita lihat, saya menjadi Mbak Nisa, saya, siapapun juga menjadi menarik karena kita masih bisa dilihat oleh mata. Coba dijauhkan sedikit, zoom out, dilihat dari angkasa kira-kira jarak 1 kilo. Apakah masih kelihatan bagusnya? Kalau ditambah lagi jaraknya dilihat dari bulan, nggak kelihatan kita itu. Terlalu kecil. Jadi jangkauan kita sangat terbatas. Tetapi sebenarnya kita yang tidak berguna ini ternyata diberi penghargaan luar biasa oleh Tuhan, yaitu apa? Dia masih berkenan untuk memberikan peluang keselamatan yang besar bagi kita. Itulah sebabnya maka kita bersyukur. Caranya bersyukur bagaimana? Dengan melakukan hal yang sama, berkorban untuk orang lain. Nah, itu. Itulah sebabnya ya tidak perlulah kalau kita dibuat menderita oleh orang lain itu kemudian kita terus terlalu mengeluh gitu ya. Ya enggak apa-apa gitu. Bersyukur begitu. Bersyukur ya wes, mungkin masih belum paham gitu kan. Orang lain masih belum paham kan gitu. Sehingga kita bisa lebih ikhlas untuk menjalani hidup ini itu. Jangankan dengan orang lain, Mbak, dengan istri atau suami kita kan kadang-kadang kita tapi kalau kita ikhlas itu bagaimanapun juga istri atau suami kita itu is the best. Nah, sama. Kita juga adalah is the best bagi Kristus, karena Kristus kita menjadi the best di hadapan mata Allah gitu. Ya, Pendeta Krista, apa saja bentuk ibadat dalam peringatan Jumat Agung, ibadat sabda, ibadat penghormatan salib, dan ibadat komuni kudus? Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, di dalam kekristenan Protestan kan ibadat ini pusatnya adalah mimbar. Itu artinya pusatnya adalah mendengarkan khotbah firman, ya. Firman ini berarti wejangan. Dasarnya apa? Dasarnya bukan pikirannya si pengkhotbah, tetapi dasarnya adalah kitab suci. Nah, dari kitab suci ini Tuhan mengatakan apa? Jadi selalu ada ibadah sabda. Jadi yang berpusat pada sabda. Tetapi menjelang pada saat Jumat Agung itu juga dilakukan yang namanya perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu simbolisasi dari kita menerima pengorbanan Kristus dan mau untuk disucikan oleh Kristus sendiri melalui pengorbanannya itu. Nah, di situ ada medium, yaitu roti. Nah, roti ini sebenarnya roti harusnya tidak beragi, tidak berasa entah asin. Jadi tawar, roti yang bukan roti tawar ini, tapi roti yang sama sekali tidak berasa. Dan kalau di tempat aslinya itu karena tidak beragi, maka dia lebih keras. Ya, tidak empuk karena tidak ada raginya, tidak ada pengembangnya. Jadi ini roti yang betul-betul hanya dibuat dari bahan bakunya saja. Nah, roti ini lambang dari kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk hidup. Jadi ketika orang Kristen menerima roti perjamuan kudus dan kemudian memakannya, itu sebenarnya simbol bahwa dia mengamini kekuatanku untuk hidup ini hanya berasal dari Allah yang telah mengutus anaknya Kristus itu sebagai korban yang agung bagi penebusan dosa saya. Maka terbukalah semua jalan-jalan untuk menata, untuk meniti masa depan. Kemudian ada juga yang setelah makan itu makan minum anggur. Nah, anggur ini ya tentu bukan sampai mabuk ya. Bukan begitu. Mengapa anggur? Karena di Timur Tengah itu pada masa itu anggur ini adalah alat jamuan biasa gitu loh.
suguhan biasa, tetapi memang anggur ini dibikin istimewa sehingga ya nggak banyak Mbak, ya, satu seloki begitu. Bagi yang kuat, bagi yang tidak kuat bisa digantikan oleh air putih. Ya, jadi ini istilahnya itu apa ya, sunnah gitu, tidak harus anggur gitu, tidak harus anggur gitu. Terus itu diminum, ini lambang kehidupan. Jadi begini, pemahaman orang Yahudi, kehidupan Yahudi kuno pada waktu itu, kehidupan itu letaknya pada darah. Karena orang-orang pada waktu itu melihat kalau orang itu darahnya terus keluar, entah karena dibacok, entah karena kecelakaan, maka dia mati. Itu artinya, oh kalau gitu nyawa itu ada di dalam darah dan dia keluar dari tubuh bersama-sama dengan darah. Tapi kan itu pemikiran masa lalu. Jadi darah itu simbol kehidupan. Jadi kalau saya minum anggur perjamuan itu artinya pengakuan bahwa kehidupan saya selama ini hanyalah berasal dari kasih karunia Allah, sehingga ia mengikhlaskan putra tunggalnya untuk mati, mengucurkan darahnya, kehilangan nyawanya, supaya apa? Supaya saya hidup. Jadi bukan orang Kristen itu kayak Dracula gitu, mengkonsumsi darah, enggak begitu maksudnya. Itu simbol ya. Itu simbol, jadi simbolnya itu anggur. Dalam beberapa kontekstualisasi atau akulturasi yang dilakukan, kadang-kadang ini anggur itu juga bisa diganti misalnya dengan bandrek gitu. Karena itu simbol. Yang paling penting kan bukan simbolnya, tetapi apa yang disimbolkan itu. Bandrek dari tape itu ya? Iya, ya bisa. Atau seperti tadi, karena ada orang yang mengalami masalah dengan kesehatan, kalau minum anggur malah bisa langsung bertemu Tuhan. Maka dia pakai air putih gitu ya. Nggak masalah. Buat kami simbol-simbol semacam itu bukan yang utama. Sebab tanpa penghayatan akan kehidupan yang diberikan Yesus, kita mau minum satu ember pun nggak ada gunanya anggur itu. Nah setelah itu mungkin ada ritual lain selain makan roti tawar, kemudian sebelum itu, jadi masa Prapaskah itu kita melakukan puasa. Ada puasanya? Ada puasanya. Ya, puasanya itu 40 hari. Iya. Jadi, tetapi di kita itu kan puasa tidak kita blow up gitu ya. Dia puasa diam-diam dan itu yang bisa bisa mengukur ya dirinya sendiri. Kalau nggak kuat puasa, bertarak misalnya. Bertarak ini apa istilahnya ya? Putihan gitu. Bukan, bertarak ini membatasi. Nah, misalnya selama masa Prapaskah 40 hari sebelum Paskah itu saya puasa tidak makan nasi, misalnya gitu. Jadi selama itu nggak akan makan nasi. Selain nasi atau olahan dari beras misalnya begitu. Atau selama itu saya punya tekad, jadi puasanya itu bentuknya macam-macam, bisa merupakan nazar. Selama puasa itu saya ada yang betul-betul puasa, ya betul-betul puasa. Jadi nanti dari selama 40 hari itu hari Minggu tidak puasa, tapi 6 hari itu puasanya ya 24 jam itu, hanya malam gitu, minum boleh, ini makan tidak. Nah, selama 40 hari. Selama 40 hari, kecuali hari Minggu. Hari Minggu itu boleh orang makan, tapi boleh juga tidak. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Bersama saya Nisha Naila dan tentunya Pendeta Krista BP Andrea MTH membahas tema yaitu Hikmah Jumat Agung dan Peringatan Paskah. Ya Pendeta, di pertanyaan saya selanjutnya ini karena pembahasan kita selain Hikmah Jumat Agung, tapi juga ada peringatan Paskah. Pertanyaan saya adalah pengertian Paskah itu apa Pendeta? Paskah itu artinya melewati atau Passover ya.
Jadi melewati. Apa yang dilewati Paskah itu di dalam ajaran Kristen itu ada dua, yaitu Paskah Yahudi dan Paskah Kristen itu sendiri. Nah, jadi kalau kita merujuk pada tradisi agama Yahudi itu punya 3 hari besar, 3 hari suci utama. Yang pertama itu adalah Paskah. Paskah itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, untuk memaksa Fir'aun agar membolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan itu kan membuat 10 tulah, 10 kutukan, mulai dari air menjadi darah, kutukan pertama sampai kutukan terakhir itu kematian anak sulung. Jadi ketika malaikat maut itu lewat di setiap rumah tangga, semua yang sulung mati. Entah itu ternaknya, entah itu yang sulung mati, termasuk anaknya, termasuk kalau misalnya istri atau suami itu sulung. Nah, untuk menghindari itu dan hanya kutuk itu hanya kena kepada orang Mesir, maka mereka harus memberikan kurban. Kurbannya itu adalah ya bisa lembu, bisa domba seperti tadi. Terus darahnya kurban itu dioleskan pada, kalau sekarang kusen. Kalau rumah dulu kan nggak ada kayunya, ya kan, batu kan, itu dioleskan sebagai tanda bahwa mereka itu adalah pengikut Yahweh, penyembah Tuhan Allah. Nah, jadi ketika malaikat melihat, oh ini pengikut Allah, jadi tidak dihukum orang-orang anak-anak sulungnya tidak mati. Nah, setelah malam yang mengerikan itu, maka esoknya mereka dibebaskan oleh Fir'aun, karena Fir'aun anaknya juga kena, anak sulungnya juga mati, dibebaskan oleh Fir'aun, dan mulailah perjalanan di padang gurun. Nah, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian di Palestina itu, inilah yang diperingati sebagai Paskah. Di dalam bahasa Ibrani disebut Hag HaPesach. Ha itu sang, hak itu perayaan. Hag HaPesach berarti perayaan Paskah. Nah, 50 hari setelah itu mereka mendapatkan 2 loh batu, 2 hukum. Jadi hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai atau nama lainnya Gunung Horeb. Nah, itu diperingati sebagai hari ke-50. Hari ke-50 di dalam bahasa Ibrani itu Hag HaShavuot. Jadi itu peringatan yang kedua, hari raya besar ya, umat Yahudi. Kemudian yang ketiga itu Hag HaSukot, karena dalam perjalanan selama 40 tahun dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu mereka melewati padang gurun. Sebelum Tuhan menudungi mereka dengan awan api pada malam hari atau tiang api pada malam hari atau tiang awan pada siang hari, mereka itu menggunakan dedaunan palem untuk menutupi supaya tidak terlalu panas. Maka itu disebut sebagai hari raya pondok daun. Nah, dalam bahasa Ibrani atau bahasa asli kitab perjanjian lama itu disebut Hag HaSukot. Sukot itu daun. Nah, merujuk kepada 3 hari raya Yahudi. Jadi hari raya Yahudi itu punya Paskah sendiri, memperingati keluarnya bangsa Israel pada zaman Musa. Kemudian kalau orang Kristen, Yesus mati itu justru pada hari raya Paskah Yahudi. Ya. Nah, tetapi Paskah Yahudi kan jatuh hari Sabtunya. Yesus bangkitnya kan hari Minggunya. Maka orang Kristen itu kemudian memperingati hari kebangkitan Yesus itu pada hari Minggunya. Nah, hari Minggu apa? Itu hari Minggu bulan Nisan, tanggalnya 16. Nah, itu apa sih?
hari Minggu bulan Nisan itu adalah bulan pertama dalam kalender Yahudi. Nah, kalau di kita kan bulan pertamanya Januari, kalau di mereka tuh bulan pertamanya Nisan. Nah, Nisan itu kalau dikonversikan ke kalender Gregorian, kalender Masehi, itu bulannya sekitar Maret sampai April, tergantung pada evolusi bulan. Jadi bulan mengitari bumi, ketika dia sampai pada batas awal musim semi melewati ekuator. Nah, minggu pertama ya setelah bulan bersentuhan dengan garis imajiner ya ekuator, itulah yang disebut dengan Minggu Paskah. Karena Yesus meninggalnya pas hari Minggu setelah bulan purnama ekuator itu tadi. Nah, itu. Jadi makanya tanggalnya selalu berubah, karena yang dijadikan patokan bukan tanggal melainkan hari Minggu pertama setelah bulan purnama, bulan pertama evolusi bulan, orbit bulan itu berpotongan dengan orbit ekuator bumi. Jadi gitu. Itu Paskah ini dilaksanakan setelah yang tadi yang Pendeta Krista sampaikan Yahudi tadi itu ya? Ya. Jadi kemudian setelah itu kita tarik mundur ke belakang 3 hari sebelumnya menurut hitungan Yahudi, Jumatnya kan gitu. Jadi Jumat itu Jumat Agung, Yesus meninggal. Jumat, Sabtu, Minggu, pas minggunya itu Yesus bangkit. Itu dinamakan Paskah. Disebut Paskah karena dia sudah melewati penderitaan, kematian, dia bangkit. Kalau Paskah Yahudi setelah mereka melewati penderitaan perbudakan di Mesir. Jadi Paskah artinya Passover atau melewati. Baik, jadi kalau untuk tahun ini hari Paskah jatuh di bulan Maret ya. Betul, tahun ini bulan purnama ekuatornya itu kan tanggal 25 Maret jam 3 pagi. Itu persentuhan perpotongan orbit bulan purnama dengan ekuator persis jam 3 pagi kalau untuk waktu kita, sehingga minggu pertamanya itu kan hari Minggu pertamanya kan tanggal 31. Maka tanggal 31 itu jatuh hari raya Paskah. Itu. Ya. Luar biasa sekali Pendeta Krista. Kemudian apa saja rangkaian masa Prapaskah hingga Pekan Suci bisa disebutkan dan dijelaskan, itu bagaimana rangkaiannya? Jadi awal dari masa raya Paskah itu dimulai dari 40 hari sebelum Paskah. Itu jadi pada bulan Februari kemarin, kalau Mbak Nisa lihat di jalan-jalan para pemuda atau ibu-ibu atau bapak-bapak itu keningnya ada tanda salib. Itu dimulai dengan yang namanya Hari Rabu Abu. Hari Rabu. Rabu Abu. Ya, Hari Rabu Abu itu awal dari masa raya Paskah, tapi kemudian dilanjut dengan Kamis. Nah, di kita itu kan hitungannya Kamis putih. Kamis putih itu Kamis buat kita tuh Kamis itu masih malam, tapi malamnya Kamis itu bagi orang Yahudi sudah Jumat. Jadi Kamis putih itu Kamis ketika kita menghayati itu masa Yesus betul-betul. Sekarang begini, Yesus itu tahu kapan matinya. Menjelang dia mati dia sudah mempersiapkan murid-muridnya. Sekarang sampai nek dikandani dikasih tahu bapak sampean, Nduk, aku nanti aku tanggal sekian mati, Nduk. Bagaimana rasanya? Wah, kan sedih toh. Kadang-kadang kita lalu melakukan penolakan gitu ya, denial gitu. Itu Kamis putih itu adalah masa-masa kita menyongsong kematian Kristus. Makanya disebut Kamis putih. Kita harus memutihkan diri, membebaskan diri dari segala keinginan-keinginan buruk, karena kita mau konsentrasi kepada bagaimana kita bertindak seperti Kristus yang altruis, tidak egois,
memberikan dirinya kepada orang lain. Itu adalah waktu di mana pada hari Jumat, hari pertama, dia melakukan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus kalau di hitungan tanggal kita itu dilakukan hari Kamis malam, tapi kalau buat orang Yahudi itu sudah hari Jumat awal. Oke, luar biasa sekali Pendeta Krista. Sami-sami. Karena waktunya hampir pukul 8 malam Pendeta Krista, saya masih ingin bertanya-tanya lebih lanjut sebenarnya ya. Boleh seri 2 bisa. Ya, next episode ya Pendeta Krista ya. Sebagai closing statement Pendeta Krista, apa saja nilai atau hikmah yang bisa dipetik dari peringatan Jumat Agung dan juga perayaan Paskah? Silakan kepada pemirsa Dhamma TV. Yang pertama berkaitan dengan Jumat Agung. Ini yang membuat kita memiliki semangat senantiasa untuk tidak bosan-bosan, tidak segan-segan berbuat baik, mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk orang lain. Ya. Jadi itu yang sudah diteladankan Kristus, dan kita selalu punya harapan, sebab dengan kebangkitan Kristus itu, kalau kita kembali mengacu pada Roma pasal 6 ayat 12, itu sebenarnya adalah kebangkitan kita juga. Kita juga dibangkitkan, kita yang semula tidak punya harapan, menjadi memiliki harapan yang sangat besar, bangkit bersama-sama Kristus melakukan karya-karya yang baik bagi banyak orang. Itu. Baik. Terima kasih Pendeta Krista, saya banyak belajar dari dialog kita pada malam hari ini, dan semoga ini bermanfaat kepada pemirsa Dhamma TV. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu. Sama-sama Mbak Nisa, senantiasa sehat, itu yang paling penting. Iya, sehat selalu juga untuk Pendeta Krista. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Pendeta Krista Budi Prasetyanto Andrea MTH selaku Presidium Agama Kristen FKUB Kota Malang. Saksikan selalu program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.